Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi, apa kabar semua? Semoga sehat dan baik-baik saja semuanya entah di pondok atau di rumah masing-masing. Hari ini kita akan melihat dan melanjutkan materi pembahasan sebagaimana yang pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya tentang periode asketisme. Di antara tokohnya yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Robi'ah al-Adawiyah dan spirit asketismenya ya. Jadi Robi'ah ini sangat fenomenal yang dia hidup pada akhir abad 1 atau abad kedua. Nama lengkapnya adalah Ummu Khair Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisisiyah. Dia lahir dan hidup sebagai hamba sahaya dari keluarga Atik ya. Ada yang menyebutkan dia hidup sezaman dengan Hasan al-Basri, tapi ada juga pendapat yang mengatakan dia tidak hidup sezaman. Robi'ah itu meninggal pada tahun 185 Hijriah, sedangkan Hasan al-Basri meninggal pada tahun 110 Hijriah. Di antara bentuk ketaatan Robi'ah al-Adawiyah yang menunjukkan sikap atau perilaku asketisme seperti yang disebutkan oleh Al-Hujwiri dalam kitab Kasaf Al-Mahjub. Dia menceritakan suatu ketika, kata Al-Hujri, suatu ketika aku membaca cerita seorang hartawan dan berkata kepada Robi'ah, mintalah kepadaku segala kebutuhanmu. Ingat bahwa Robi'ah ini orang hamba sahaya, orang tidak punya, bahkan disebut sebagai seorang budak ya. Tetapi jawab Robi'ah justru mengagetkan. Dia mengatakan, aku ini begitu malu meminta hal-hal duniawi kepada yang memilikinya. Maksudnya kepada sang pencipta yang memberi rizki. Bagaimana mungkin, kata Robi'ah, aku ini minta kepada yang bukan pemiliknya, minta kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bagaimana rasa taat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia tidak mau mengorbankan karena alasan ketidakmampuan secara ekonomi, tidak serta-merta meminta-minta kepada orang lain. Bahkan kalau dia mau, dia meminta kepada sang pemiliknya, tapi dia tidak lakukan. Itu Robi'ah. Kemudian Asy-Sya'rani juga dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, dia mengatakan begini, ketika menceritakan tentang Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah itu katanya sering menangis dan bersedih hati. Jika dia diingatkan tentang neraka, maka saking sedihnya Robi'ah ini disebutkan sampai pingsan berulang kali. Sementara tempat sujudnya selalu basah oleh air mata. Dua ulama yang menulis kesaksian tentang Robi'ah ini cukup memberikan informasi bagaimana Robi'ah ini benar-benar seorang yang taat dan menunjukkan perilaku asketis. Beberapa ajarannya sebenarnya bisa diidentifikasi. Yang pertama, ada yang mengatakan pentingnya berperilaku rendah hati. Robi'ah suatu ketika ditanya oleh seseorang, apakah suatu amal yang engkau lakukan itu bisa diterima? Jawab Robi'ah adalah, seandainya amal itu ada artinya, justru aku takut dikembalikan kepadaku. Itu kata Robi'ah. Robi'ah mengatakan pula, sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Ini menjadi nasihat dan inspirasi saya kira bagi kita semua. Kemudian yang kedua tentang taubat. Kunci utama taubat ada pada kehendak Allah, kata Robi'ah. Jika Allah tidak menghendaki, meski kita telah menyatakan sungguh-sungguh bertaubat, maka tidak akan dibuka pintu taubat itu. Lalu kemudian tentang ridho. Jadi seorang bernama Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Robi'ah di hadapan Robi'ah, ya Tuhanku, ridhoilah diriku ini. Lalu kemudian Robi'ah mengatakan, tidakkah engkau malu meminta keridhaan kepada zat yang engkau tidak ridho kepadanya? Apa yang diungkapkan oleh Robi'ah ini sejalan dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 119 yang mengatakan Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Jadi ada simbiosis mutualistis ya. Kemudian selain itu yang paling utama sebenarnya inti utama ya, pokok pemikiran tasawuf Robi'ah al-Adawiyah yang paling terkenal sebenarnya adalah tentang cinta ilahi. Memurnikan
kecintaannya tidak kepada sesuatu selain Tuhan, sesuatu selain Allah, tetapi yang dimaksud dengan lillahi ta'ala itu dia benar-benar melakukan internalisasi terhadap lillahi ta'ala, demi Allah, semata-mata untuk Allah. Sebuah istilah yang sangat mudah dan sering kita ucapkan, tetapi implementasinya sebenarnya sangat sulit. Dan Robiah mewujudkan itu dengan berbagai macam fragmen, beberapa ungkapan-ungkapan, diantaranya doa yang sangat terkenal itu, yang beberapa kali mungkin teman-teman sudah pernah membaca. Ketika Robiah berdoa ya, bermunajat, Tuhanku, kata Robiah, sekiranya aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, biarlah diriku ini terbakar api jahanam. Dan sekiranya aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkanlah aku darinya. Tetapi, kata Robiah, sekiranya aku beribadah kepadamu hanya semata-mata cinta kepadamu, wahai Tuhanku, janganlah engkau halangi aku melihat keindahanmu yang abadi. Ini menunjukkan bagaimana doa, keinginan, dan munajat Robiah Al-Adawiyah memurnikan rasa cinta tidak kepada sesuatu selain Tuhan, tidak kepada manusia, bahkan kecintaannya itu bukan semata-mata ingin dimasukkan ke surga dan dijauhkan ke neraka. Yang paling utama, kalau kita mengikuti alur logika yang dibangun oleh Robiah, kecintaan itu justru sepenuhnya lillahi ta'ala tadi itu, ya bertemu dan menyaksikan langsung wajah Allah, wujud Allah, itu adalah kerinduan yang luar biasa, mengalahkan segala-galanya sesuatu terhadap selain Allah itu sendiri. Barangkali ini sebagai pengantar untuk kuliah pada hari ini, tema tentang Robiah Al-Adawiyah dan perilaku asketisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.